Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Di dalamnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, staf penggembalaan di GPNI Mahanaim Tegal, kesempatan untuk pelayanan firman Tuhan. Baik, mari membuka Alkitab, Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Alkitab saya halaman 171 Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita membaca bersama satu ayat ini sebagai ayat pokok dan ayat pertama. Hitungan ketiga kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 25. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Puji Tuhan. Saya melanjutkan ayat berikutnya, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Satu pernyataan langsung Yesus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 ini sebagai satu jawaban. Pernyataan ini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Berbicara tentang kebangkitan itu adalah aku, kata Yesus. Berbicara tentang hidup itu pun aku. Bukan sebatas kalimat lirik lagu. Tetapi yang dimaksud Yesus di sini yang adalah kebangkitan dan hidup adalah pribadinya sendiri. Untuk bisa menerima pernyataan, untuk bisa memperoleh pernyataan ini, kita harus menerima siapa yang memberi pernyataan. Disebutkan di sini adalah Yesus. Sekaligus menerima siapa yang mengutus Yesus. Dimulai dengan iman sebagai anugerah. Roma pasal 8 dituliskan, firman iman yang kami beritakan. Sebelum kita bicara iman pada pribadi kita, yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan oleh pendengar firman Allah. Maka bicara iman dimulai dari firman iman yang diberitakan. Firman iman, firman Allah yang dianugerahkan kepada manusia di hati kita ketika berdosa. Di mulut kita ketika kita bicara yang kotor, di akal budi kita ketika kita berpikir kejahatan. Tetapi oleh anugerah Allah, firman iman telah diberikan. Roh Kudus menolong kita untuk kita percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tentu bicara tentang kebangkitan dan hidup, jikalau ayat ini tegas itu adalah Yesus secara pribadi, maka dia tahu setiap keadaan kita. Dia tahu ketika kita sakit. Dia tahu ketika kita mengalami kegagalan. Dia tahu ketika engkau tidak percaya. Dia tahu ketika engkau mengalami kematian. Dan dia pun tahu kalau hari ini kita bangkit. Dia adalah pribadi
Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Untuk pengalaman kebangkitan Yesus itu dimulai dari peristiwa kematian. Bicara salib menjadi pusat pemberitaan Injil. Injil yang didefinisikan Alkitab adalah kabar baik, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian yang bagi dunia menjadi trauma, menjadi sesuatu yang coba dihindari. Tetapi ternyata Alkitab mengajar kepada kita, kematian adalah bagian dari berita sukacita. Sebab kita tidak hanya bicara kematian Yesus, tetapi sampai pada kebangkitan Yesus. Haleluya. Di pasal sebelumnya, pasal 10 ayat 18, Yesuslah yang telah mengalami kematian, namun juga dia telah bangkit. Dan untuk masuk dalam pengalaman kematian, dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini satu berita yang luar biasa. Bahwa Yesus masuk dalam kematian, ternyata di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan tugas Yesus. Tugas yang dilakukan Yesus dengan kuasa. Masuk dalam kematian di sini telah dilakukan dengan penuh kuasa oleh Yesus. Haleluya. Kita menerima bahwa kuasa kebangkitan itu hal yang luar biasa. Tetapi ternyata kuasa masuk pada kematian itu sama hebatnya dengan kuasa kebangkitan. Dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Sehubungan dengan tugas-tugasnya. Kita sudah membaca ayat pokok kita, dialah kebangkitan dan hidup itu. Sebagai latar belakang, sehubungan dengan pertanyaan Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Mari kita lihat beberapa peristiwa di pasal 10, ayat 22 seterusnya. Ini tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, perhatikan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Satu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang di bait Allah, orang-orang Yahudi yang ada di bait Allah pada hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Mereka datang mengelilingi Yesus dengan satu pertanyaan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Satu pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus dengan satu dasar kebimbangan. Dari pesan kalimat ini menyatakan bahwa Yesuslah yang telah mengakibatkan mereka hidup dalam kebimbangan. Padahal di ayat selanjutnya Yesus telah menjelaskan kepada mereka, tidak ada alasan untuk bimbang, tidak ada alasan untuk bertanya-tanya. Satu kehidupan yang dijalani di bait Allah, hidup dengan penuh pertanyaan. Mungkin satu hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Mungkin bertahun-tahun kehidupan di gereja, di bait Allah ini hanya bertanya-tanya. Berapa lama lagi Tuhan engkau membuat kami bimbang?
Tentu ini sangat disayangkan. Karena ini terjadi di gereja. Satu kehidupan dalam kebimbangan. Dan kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Di mana orang-orang ini kemudian mau melempari Yesus dengan batu. Hati-hati dengan orang yang hidup bimbang. Tidak percaya. Ketidakpercayaan telah menunjukkan satu kehidupan dalam kebimbangan. Mereka tidak hanya mempersalahkan Yesus penyebab mereka hidup dalam kebimbangan. Tapi mereka sampai mau melempari Yesus dengan batu. Mungkin bukan batu di zaman sekarang ini. Tetapi kata-kata yang menghancurkan. Sikap kita yang menghancurkan orang. Bahkan Yesus pun disikapi sedemikian. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Baik, kita lihat pembandingnya. Masih di pasal yang sama. Pasal 10 ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan. Ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Akibatnya dikatakan 42, banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Ketika mereka melihat tanda perbuatan karya Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Sedangkan sebelumnya orang Yahudi pun telah melihat tanda, telah mengalami pengalaman di mana Yesus memanifestasikan kuasa. Tapi mereka pun tidak percaya. Ini terjadi di antara orang Yahudi, ini pun ada di seberang sungai Yordan. Menjadi pertanyaan kita, apakah keadaan yang sama terjadi di antara murid? Coba kita lihat di pasal 11 ini. Lembaga kita memberi judul Lazarus dibangkitkan. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita mulai dari ayat 4 ini, Yesus mendengar kabar, yaitu kabar yang disampaikan oleh dua wanita di ayat 3. Marta dan Maria menyampaikan pesan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yang dimaksud adalah Lazarus. Yesus mendengar berita ada orang sakit. Kita tidak asing dengan berita orang sakit. Di televisi pun ditayangkan, diumumkan berapa jumlah yang sakit, berapa yang mati, dan berapa yang sembuh. Itu dipasangkan, yang sakit, yang mati, baru yang sembuh. Tidak ada yang sakit kemudian yang sembuh, yang mati pun ditayangkan. Yesus mau menyatakan di sini kepada kita bahwa memang ada berita orang sakit. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa membantah hal itu. Ada berita tentang orang sakit. Tetapi Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Haleluya. Ada berita orang sakit. Ada berita yang kita anggap masalah. Mungkin itu bukan berita orang sakit. Mungkin itu masalah di dalam rumah tangga. Ada salah paham dalam rumah tangga. Mungkin itu masalah dalam pekerjaan. Masalah ekonomi kita. Tetapi orang langsung berpikir kalau ada orang sakit berarti ada orang mati. Ketika ada masalah, dia langsung menunjuk pada tujuannya adalah kematian. Ketika ada salah paham dalam rumah tangga, itu akan berakibat perceraian.
Ketika ada masalah di dalam perusahaan, itu akan berakibat kebangkrutan. Ini satu pola pikir. Dan Yesus mau merubah pola pikir ini. Yesus mau berkata, memang ada yang sakit. Tetapi penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kematian bukan menjadi harapan orang sakit. Kematian bukan menjadi tujuan orang sakit. Kehancuran, perceraian, kegagalan bukan menjadi tujuan. Tetapi Yesus mau sampaikan di sini adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Secara psikologi, Yesus mulai bicara di sini. Seperti apa jiwa kita ini? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kita ada di situasi pandemi. Di Bali, di asrama TNI. Ada ibu-ibu yang 3 bulan, 4 bulan gak bisa tidur. Karena takut. Padahal waktu tidur pun pakai masker. Rasa takut. Kebutuhan di dalam jiwa ini belum terpenuhi. Tidak ada rasa aman. Tidak ada kekuatan di dalam jiwa. Tidak ada pengharapan hidup. Inilah situasi yang terjadi. Dan Yesus mau supaya kita berpikir seperti Yesus berpikir ini. Ketika ada yang sakit, itu satu momentum untuk menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Supaya anak Allah akan dimuliakan. Kita mendapatkan tujuan dari pertemuan ibadah ini. Yaitu mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Kita melihat kepada satu tokoh sentral. Yaitu Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Ada Lazarus, ada tokoh yang lain. Di Alkitab ada banyak tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi kita harus sampai di tokoh sentral yaitu Yesus. Filipi pasal 1 ayat 13-14 berkata, Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Haleluya. Kalau kita bisa punya kemauan itu Tuhan yang buat. Kalau kita bisa melayani itu pun Tuhan. Sehingga kita melihat pada satu pribadi dan kita mempermuliakan Yesus. Puji Tuhan, Yesus sudah menunjukkan respon ketika ada berita-berita yang sulit. Ketika ada berita orang sakit, berita-berita yang menggoncangkan. Yesus mencontohkan seperti apa kita harus merespon. Mari kita lihat apa ia murid-murid percaya kepada Yesus. Ayat 7-8. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi. Mereka memanggil Yesus sebagai Rabi, sebagai guru. Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ini murid-murid merespon ajakan Yesus sebagai guru. Ajakan Yesus sebagai pemimpin. Supaya kita kembali ke Yudea. Mari kita kembali ke Yudea. Tetapi mereka merespon, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau ke sana? Mereka tidak setuju ajakan Yesus. Mereka tidak sepaham dengan Yesus. Bahkan mereka menolak ajakan Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus menangani murid-murid ini. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kalau berjalan di siang hari,
kakinya terantuk karena ada terang. Karena dia orang yang berjalan ini melihat terang. Terang dunia ini. Mungkin kita menerjemahkan itu adalah benda penerang. Ada matahari. Menerangi di waktu siang hari. Ada bulan di waktu malam hari. Tetapi ketika kita masuk di ayat berikutnya menjadi berbeda. Ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi kalau orang berjalan di malam hari, dia kakinya terantuk karena terang itu tidak ada di dalam. Berarti itu bukan benda penerang. Apa itu terang yang sesungguhnya? Yesuslah terang itu. Dialah Rabi yang memberikan penerangan kepada murid-murid. Dialah Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Dan di sini pun Yesus sudah memberikan penjelasan kondisi murid-murid itu sebenarnya seperti apa. Jika engkau tidak dengar firman-Ku, jika engkau tidak mendengar ajakan-Ku, engkau tidak hidup, engkau tidak berjalan di dalam terang itu. Sebab sesungguhnya engkau tidak punya terang di dalam dirimu. Ini perjalanan dalam kegelapan. Padahal mereka adalah murid-murid. Sekian lama bersama Yesus. Tetapi mereka terkategori di sini. Tidak ada terang di dalam diri mereka. Menolak ajakan Yesus, kehendak Yesus. Di luar kehendak Yesus. Engkau berjalan di dalam kegelapan. Ini murid-murid. Artinya mereka dinyatakan orang-orang yang tidak punya Yesus di dalamnya. Mari kita lihat yang lain. Selain murid-murid, di sini ada orang yang disebutkan yang dikasihi Yesus. Ada 3 orang, Lazarus, Marta, dan Maria. Saya membaca ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini luar biasa ya. Satu pernyataan seorang Marta, kalau Tuhan ada di sini, tidak ada kematian. Kalau Tuhan ada di sini, tidak ada kematian. Padahal Yesus sengaja tinggal beberapa hari sebelum datang di tempat ini. Marta memberikan satu pernyataan yang begitu besar. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22. Tetapi sekarang pun, kalau kemarin Yesus tidak ada kematian. Tapi sekarang Yesus sudah ada. Sekarang pun aku tahu. Ini pengetahuan pengetahuan Marta. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Haleluya. Kalau kemarin Tuhan tidak ada kematian. Itu Marta. Sekarang Tuhan sudah ada. Marta punya pengetahuan luar biasa. Apapun yang Yesus minta kepada Bapa, realisasi. Yesus merespon. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Haleluya. Kemarin kita punya persoalan, sakit tidak menjadi sembuh. Artinya tidak terjawab untuk mendapatkan kesembuhan. Sekarang ada kematian. Persoalannya kematian. Marta berkata, sekarang pun apa yang Yesus minta akan terjadi. Dan Yesus berkata, ini yang saya minta kepada Bapa, yaitu saudaramu akan bangkit. Kita lihat diskusi Marta dan Yesus ini. Bukan Marta yang sibuk di dapur,
sibuk menyediakan konsumsi. Tetapi Marta yang punya pengetahuan di sini, pengetahuan tentang Yesus. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini Marta. Rupanya dia belajar eskatologi. Belajar tentang kedatangan Yesus dan kebangkitan orang percaya. Itu nanti. Padahal Yesus sudah menjawab kebutuhan kebangkitan itu sekarang. Marta masih melihat kebangkitan itu nanti. Ketika Yesus mau menjawab persoalan hari ini, Marta masih melihat itu nanti. Iya, Tuhan akan tolong saya nanti. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Padahal kalau kita lihat berbicara di sini, diskusi mereka di sini. Seolah-olah Marta sudah banyak tahu. Tapi ketika Yesus bicara langsung untuk kebutuhan hari ini, justru dia tidak paham. Dia punya pengetahuan, tapi dia tidak punya hikmat ketika Yesus mulai berbicara tentang kuasa di sini. Kita melihat ini Marta. Sebenarnya pernyataan yang sama juga oleh Maria. Ayat 32 bagian terakhir. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama. Baik Marta maupun Maria. Dan kita lihat apa yang Yesus perbuat. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Coba kita bandingkan dengan pernyataan Maria di ayat sebelumnya. Berkata begini. Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Ini pernyataan terakhir Marta sebelum masuk di fase di kuburan. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Dia menyatakan diri, dia percaya. Tapi ketika Yesus berkata tentang mengangkat batu, Marta, saudara orang yang meninggal ini, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Artinya apa? Ini pernyataan orang yang tidak percaya. Ini pernyataan orang yang meragukan tentang perintah Yesus dengan penuh kuasa untuk membangkitkan Lazarus. Ternyata Marta setelah dia berkata aku percaya pun masih tidak percaya. Sehingga Yesus perlu berbicara menyampaikan di ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Gemes juga ya, menghadapi Marta. Berulang kali harus mengajar dia sedemikian rupa. Bukankah sudah kukatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sampai saat ini pun engkau belum percaya. Padahal tadi engkau bilang engkau percaya. Engkau bilang akan ada kebangkitan pada waktu kedatangan Yesus. Apapun yang kau minta kepada Bapa itu akan menjadi realisasi. Ini khotbah-khotbah yang luar biasa dari Marta. Tetapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pesan ini memberikan, cerita ini adalah pesan bagi kita tentang kondisi orang-orang di sekitar Yesus. Murid-murid Yesus, bahkan orang-orang yang dikasihi Yesus. Sangat disayangkan, masih ada
beberapa menit. Ya, saya melihat contoh yang lain tentang kebangkitan. Dalam Markus pasal 5, mulai ayat 21 seterusnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Perhatikan, di sini ada orang banyak yang datang berbondong-bondong dan mengerumuni Yesus. Artinya ini adalah orang-orang yang ada bersama-sama dalam satu kelompok, satu komunitas bersama-sama dengan Yesus. Mengerumuni Yesus. Yesus ada di tengah, di pusat dari kerumunan orang-orang ini. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, selanjutnya di dalam cerita ini ada seorang yang datang kepada Yesus, seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di dekat Yesus. Kita bisa menggambarkan situasi ini. Ini kerumunan orang yang telah mendapatkan kebersamaan. Bersama-sama. Bahkan berbondong-bondong. Bisa berdesak-desakan. Berdesak-desakan dengan Yesus. Tapi singkat cerita. Di dalam perjalanan menuju ke tempat Yairus. Ada seorang wanita. Yang sebelumnya telah mendengar kabar tentang Yesus. Dia datang. Wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan semuanya dengan berbagai cara, dia tidak memperoleh kesembuhan. Bahkan sakitnya dia semakin parah. Tetapi orang ini masih bertahan untuk memperoleh kesembuhan. Tentu ini hal yang luar biasa. Ada sesuatu yang telah membuat dia untuk bisa bertahan dan mendapatkan kesembuhan. 12 tahun bukan waktu yang singkat untuk seorang yang terkena penyakit. Setahun kita masih jaga, 2 tahun kita sudah gantian menjaga. 5 tahun sudah ditinggal, 10 tahun mau mati saja. Sekian lama dia telah mengalami pengalaman sakit ini. Tapi Alkitab memberikan pesan kepada kita. Ketika Yesus datang di sana, ketika Yesus lewat, dia menggunakan momen yang hanya sepintas ini. Yesus tidak bertujuan untuk datang berjumpa dengan dia, dengan wanita ini. Yesus bertujuan untuk ke tempat Yairus. Itu yang dijadwalkan. Tidak ada jadwal lain. Tetapi wanita ini telah mengambil kesempatan ini di luar penjadwalan. Datang kepada Yesus dengan satu pernyataan, "Asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku sembuh." Seorang yang 12 tahun tapi masih mau berbicara tentang kesembuhan. Tentu ada sesuatu yang sangat kuat di dalam dirinya yang telah membuat dia bertahan untuk mendapatkan kesembuhan. Dia sudah sakit sekian lama tapi dia masih mau berbicara tentang kesembuhan. Dia masih mau alami itu kesembuhan. Dia datang asalku jamah saja. Tentu ini bukan sekedar bicara tindakan kita untuk menjamah ujung jubah Yesus. Sebab ada begitu banyak orang yang juga berdesak-desakan dengan Yesus. Yang juga sudah menjamah jubah Yesus. Tetapi ada perbedaan. Orang banyak datang untuk melihat Yesus. Apa yang Yesus mau perbuat. Orang mengikut Yesus untuk melihat mujizat kebangkitan. Tetapi wanita ini
Dia telah datang dengan cara yang berbeda namun cara yang benar. Asal ku jamah saja. Ini sikap di luar tetapi menunjukkan isi hatinya. Sebab di ayat berikutnya Yesus berkata kepada wanita ini, ayat 34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Ini keterangan Yesus tentang siapa sebenarnya wanita itu. Inilah wanita yang telah mendengar berita tentang Yesus dan memiliki iman bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi iman untuk diselamatkan. Haleluya. Nah, untuk bisa memperoleh, menerima apa yang sudah tersedia di dalam Yesus ini, dia telah menunjukkan sikapnya datang kepada Yesus dengan iman. Haleluya. Datang dengan iman. Ini membedakan orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ada satu pertanyaan yang disampaikan murid-murid. Ketika Yesus berkata begini, Siapakah yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar dari Yesus yang telah ditarik keluar oleh seseorang. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 30. Coba kita perhatikan murid-murid ini. 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ketika Yesus bertanya siapa menjamah aku? Murid-murid merespon, Tuhan, engkau melihat sendiri ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan, yang sudah saling menjamah satu yang lain. Masa masih bertanya lagi siapa yang menjamah? Seolah-olah pernyataan ini menyatakan pertanyaan Yesus tidak relevan. Pertanyaan Yesus tidak sesuai. Kondisinya adalah begitu banyak orang yang sedang berdesak-desakan. Untuk apa bertanya siapa menjamah aku? Artinya apa? Murid-murid pun, orang-orang yang bersama Yesus, yang dekat dengan Yesus, tidak bisa membedakan siapa yang datang dengan iman dan siapa yang tidak datang dengan iman. Dari sekian banyak orang, hanya ada satu wanita yang datang dengan iman untuk memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Yang lain mendapatkan kebersamaan. Yang lain mendapatkan kedekatan dengan Yesus. Bahkan bisa menjamah Yesus. Tapi tanpa iman. Mau lihat kebangkitan? Mau melihat kebangkitan Lazarus? Yesus melarang mereka untuk ikut serta dalam perjalanan menuju ke tempat Yairus. Hanya ada beberapa orang yang diperkenankan Yesus untuk ikut dalam perjalanan pelayanan mujizat ini. Tidak harus dilarang pemerintah. Yesus yang melarang mereka. Ini kelompok orang yang banyak. Kalau kita mau berkata ini jemaat besar. Yesus sendiri yang melarang mereka. Untuk melihat mujizat kebangkitan pun mereka tidak layak. Apalagi untuk mengalaminya. Hanya beberapa orang saja. Ini ukuran yang diberikan Yesus. Yang adalah kebangkitan dan hidup itu. Bahkan ketika sampai di tempat Yairus. Orang-orang sudah datang simpati. Dengan Marta Maria mereka menangis dengan suara yang keras. Tapi ketika Yesus hadir. Dan berkata bahwa dia tidak mati. Tiba-tiba yang tadinya menangis bisa tertawa. Seperti apa kondisi kejiwaan mereka. Yang tadinya menangis
seolah-olah sangat berempati. Mereka ikut bersama larut dalam kedukaan. Tapi kehadiran Yesus dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang kontroversi ini telah membuat mereka tertawa, menertawakan Yesus. Dan akhirnya apa? Yesus harus mengusir mereka. Sangat keras bagian ini. Ada orang yang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tapi kemudian dilarang Yesus untuk ikut. Ada orang yang ada di dekat Lazarus yang mati. Mereka menertawakan Yesus. Mereka harus diusir. Ini terjadi di zaman pelayanan Yesus. Hanya ada beberapa orang yang dapat melihat mujizat kebangkitan. Yesus sedang berkata, talitakum, bangkitlah. Kebangkitan itu bukan barang murah. Bukan satu mainan dalam gereja. Ada begitu banyak orang di bait Allah mengelilingi Yesus. Tapi kehidupan mereka hanya menjalannya dengan pertanyaan dalam kebimbangan tanpa percaya. Ada orang yang percaya karena tanda. Bahkan murid-murid terkategori orang berjalan dalam kegelapan. Orang-orang yang dikasih Yesus pun punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak percaya. Ketika Yesus memberi perintah untuk batu itu diangkat dan memberi perintah Lazarus untuk keluar. Pesan-pesan ini sangat kuat bagi kita. Kita perlu memiliki ketajaman firman Tuhan di akhir zaman ini. Bukan sebatas kita kumpul berbondong-bondong. Bukan sebatas kita punya komunitas yang banyak. Tidak menjamin tanpa Yesus. Mungkin status kita juga sebagai murid, sebagai jemaat, ternyata bukan jaminan. Bahkan orang yang dikasihi, orang yang banyak belajar firman, ternyata bukan jaminan. Kita diberi anugerah iman. Mari kita merespon kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dialah kebangkitan dan hidup. Dia telah masuk pada kematian dan kuasa. Dan dia telah mengalahkan maut. Dia menjadi jalan masuk pada kematian. Namun dia menjadi jalan keluar pada kebangkitan. Satu pribadi. Untuk penebusan semua manusia. Satu kali untuk selamanya. Hanya dia Yesus. Dia telah memenangkan. Bukan cuma menang atas maut. Bukan cuma menang atas dosa, kutuk dan maut yang dikalahkannya. Tapi dia sudah bangkit. Dan dia memenangkan setiap pujian. Haleluya. Dia layak untuk menerima segala pujian. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Bila nyanyian yang mengagumkan Yesus inilah. Keluar dari mulut ini, dari dasar hati kita. Karena kita percaya kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Untuk kita percaya kepada Yesus. Iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita telah mendengar firman Kristus. Menjadikan iman, firman iman yang telah dianugerahkan. Itu dinyatakan, dimanifestasikan keluar. Hanya tertuju kepada Yesus. Roh Kudus menolong kita. Ada cara lain iman itu timbul. Yaitu pendengaran. Yang berlaku bagi orang tuli. Pendengaran itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah jalan. Dia adalah sarana. Dia adalah pendengaran itu. Dia adalah pribadi Yesus. Kebangkitan dan hidup itu.